Shalom saudara sebangsa dan setanah air Indonesia yang kita cintai bersama. Hari ini saya dengan penuh sukacita mau menyampaikan Dirgahayu Bayangkara, Dirgahayu Polri yang ke-75. Doa dan harapan saya, anggota Polri dari Mabes Polri sampai ke Polsek di seluruh tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, tetap menjadi idola seluruh rakyat Indonesia dan selalu dapat diandalkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban seluruh rakyat Indonesia. Saya bersukacita karena Polri hari ini sudah berusia 75 tahun. Usia yang bukan masih muda, tetapi sudah cukup dewasa, bahkan kalau manusia udah masuk kategori lansia. Tetapi bukan berarti tidak berdaya, tidak mampu, tidak kuat lagi, tapi justru dengan usia institusi yang ke-75, Polri semakin presisi dalam berpikir dan bertindak. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur bersama tim pelayanan saya menjadi bagian dari keluarga besar Polri, khususnya di Polda Jawa Barat, karena tim kami melayani di Polda Jabar dan saya dipercayakan dari majalah ini ya, Tribrata News Polda Jabar, untuk menulis renungan-renungan, artikel-artikel di kolom Kristiani. Di majalah ini sangat luar biasa. Ada kolom Islam, kolom Kristen, kolom Hindu, Buddha, dan lain-lain. Menunjukkan Polri adalah cinta Bhinneka Tunggal Ika dan pluralisme. Saudara-saudara, saya bersyukur sampai hari ini masih menjadi bagian daripada Tribrata News. Ya, saudara-saudara, kiranya renungan-renungan yang tertulis di majalah Tribrata, khususnya di kolom Kristiani, akan menjadi pemacu dan pemicu bagi sahabat-sahabat Polri Kristiani untuk menjadi aparatur negara yang sungguh-sungguh dapat diandalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya sangat berharap dan terus berdoa supaya seluruh anggota Polri, khususnya yang Kristiani, pengikut Kristus, akan sungguh-sungguh menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, yang sungguh-sungguh dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Lukas 3 ayat 14, prajurit-prajurit pernah bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Apakah yang harus kami perbuat?" Mereka bertanya seperti itu kepada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis menjawab kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ini satu prinsip yang luar biasa, prinsip yang berasal dari Tuhan. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dengan gajimu.
Saya percaya seluruh anggota Polri Kristiani sudah menjalankan semuanya ini. Karena mereka adalah murid-murid Kristus yang sejati, yang tidak akan mempermalukan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang sungguh-sungguh patut dihormati. Saudara-saudara, sahabatku, keluarga besar Polri, khususnya Polri Kristiani, jangan takut menjadi anggota Polri yang sungguh-sungguh menjalankan tugas dengan penuh integritas, jujur, bertanggung jawab, dan rajin. Jangan pernah takut. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Tuhan berjanji kepada setiap anak-anaknya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5, jelas sekali Tuhan berkata, "Jangan kamu menjadi hamba uang. Ketahuilah, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, bagian Ibrani 13 ayat 5 ini menarik sekali. Karena ada 5 kali di situ dikatakan tidak, 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 tidak. Artinya apa? Kita jangan takut. Jangan kita menjadi hamba uang. Kita harus percaya akan janji Tuhan Yesus. Sekali Dia berjanji, Dia akan menepatinya sampai selama-lamanya. Dia katakan, "Ketahuilah, aku sekali-kali tidak, 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 dan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau." Itu janji Tuhan, ya dan amin. Kalau kita hidup sederhana, hidup sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, maka kita jangan pernah takut. Di dalam Mazmur 37 ayat 25, pemazmur berkata demikian, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Wah, ini janji Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur sekali menjadi hamba Tuhan, menerima panggilan Tuhan. Saya sungguh bersyukur. Awal-awalnya saya takut miskin, takut kekurangan. Pada waktu itu saya begitu selesai dari pendidikan insinyur pertanian, teman saya mengajak masuk di salah satu bank swasta. Karena dia sebagai kepala cabang, dan waktu itu sangat mudah sekali saya diterima. Saya tidak cari pekerjaan, tapi pekerjaan yang cari saya. Saya bergumul. Saya sudah memasukkan dokumen-dokumen, tapi beberapa saat kemudian ada beberapa majelis memanggil saya. Singkat kata, mereka menyampaikan kepada saya dan istri saya bahwa mereka sudah mendoakan 5 tahun lamanya supaya saya menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan yang diperlengkapi di seminari Alkitab. Saya kaget luar biasa karena saya pikir saya akan bekerja di bank swasta sangat prestisius, ya. Ini satu prestise bagi saya. Waduh, saudara-saudara, saat itu saya bergumul luar biasa. Siang dan malam saya gelisah. Saya terus terang tidak mau jadi hamba Tuhan, tidak mau jadi pendeta, padri, atau penginjil. Karena saya tahu di kampung saya, pendeta banyak yang susah, banyak yang hidupnya pas-pasan dan boleh dikatakan miskin. Dan kadang-kadang banyak jemaat yang tidak menghargai karena mereka anggap pendeta itu hidup meminta-minta. Jadi saya tidak mau, tetapi saya gelisah. Roh Kudus membuat hati saya gelisah. Sampai saya berkata, "Tuhan, jangan panggil saya menjadi seorang pendeta atau penginjil atau padri, hamba Tuhan yang full time.
Biar saya bekerja di bank, gaji saya 50% saya akan berikan kepada gereja atau kepada Tuhan. Kalau hari ini saya ingat itu, malu sekali saya. Kenapa saya malu? Gaji saya sebagai seorang karyawan bank, 50% saya anggap sudah besar sekali saya berikan kepada Tuhan, padahal nggak ada apa-apanya. Tuhan itu punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Gaji dan tunjangan saya itu pemberiannya. Bagaimana bisa saya mengembalikan kepada dia? Tidak masuk akal. Tapi akhirnya saudara-saudara, saya merasakan panggilan Tuhan nyata sekali bagi saya. Melalui satu ayat ya, yang ditulis di dalam, saya coba lihat lagi ya. Mungkin di 2 Petrus 1 ayat 10 atau 1 Petrus, saya agak lupa. Tapi bahasanya di situ jelas sekali. Ya, jelas sekali di situ ditulis. Saya akan coba cari dulu, mudah-mudahan tepat. 2 Petrus 1 ayat 10 mungkin ya. Ya, betul. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Waktu saya galau, saya menangis, saya sedih. Di situ saya bersaat teduh dan Tuhan berbicara kepada saya. Di situ dikatakan 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pagi itu, saya tersungkur di hadapan Tuhan dan saya menangis. Saya menyerahkan diri penuh untuk dibentuk menjadi seorang pelayan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat ini yang memanggil saya. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Saya ragu-ragu pada waktu itu. Panggilan saya dan pilihan saya itu begitu menakutkan. Saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan saya juga berat hati karena mama saya membiayai saya menjadi seorang insinyur pertanian. Kemudian saya meninggalkan pekerjaan yang sudah di depan mata, yaitu bekerja di bank swasta. Saya berat sekali. Mama saya juga memang merasa tidak setuju ketika saya mengatakan itu. Tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga mama saya akhirnya menyetujui saya masuk ke sekolah Alkitab. Saudara-saudara, yang saya takutkan waktu itu adalah saya ini harus testing dulu masuk. Iblis mengganggu pikiran saya. Selalu ada pikiran begini, kamu baru mau tes di seminari. Kalau kamu tidak lulus, pulang lagi bagaimana? Kamu sudah buang pekerjaan di bank. Itu yang membuat saya seperti orang yang kehilangan akal. Tetapi ayat tadi 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 menguatkan saya, dan saya katakan, saya siap Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan di bank itu dan saya mau untuk mengikut Tuhan. Dan benar, saya ikut Tuhan, saya lulus, saya dipersiapkan, dididik di seminari, ya, di seminari Alkitab Asia Tenggara Malang di Jawa Timur. Kurang lebih 4 tahun. Wah, itu saya digojlok luar biasa. Beberapa kali saya ingin meninggalkan seminari karena berat sekali bimbingan dan latihan yang Tuhan berikan. Tetapi hanya kasih karunia Tuhan saya dapat menyelesaikannya. Dan sampai hari ini, saudara-saudara, saya dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Walaupun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Tapi benar janji Tuhan. Tuhan katakan, kalau kita meneguhkan panggilan dan pilihan kita mengikut Tuhan, tidak akan pernah tersandung. Saudara-saudara, saya merasakan luar biasa. Saya merasakan pertolongan Tuhan luar biasa. Kadang-kadang keraguan yang menghambat kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Ragu akan makan apa, mau minum apa, pakaian apa. Ragu tempat tinggal. Karena
Di kampung saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta memang pas-pasan dan sulit sekali. Tapi puji Tuhan, saya belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang menafsirkan bagian ini yang paling dia sukai, yaitu kalimat yang terakhir. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Padahal bukan itu penekanannya. Penekanannya adalah, prioritasnya adalah, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semua yang kita ragukan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, fasilitas apa, itu Tuhan yang atur, Tuhan yang tambahkan, Tuhan yang berikan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Saya saksi hidup tentang providensi dan proteksi Tuhan Yesus yang memelihara keluarga saya sampai hari ini. Secara manusia, teman-teman dekat saya tahu saya melayani Tuhan, tidak ada gaji, tidak ada tunjangan dari gereja yang Tuhan percayakan saya rintis. Saya dan istri berkomitmen untuk tidak mengambil uang dari persembahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak. Kenapa? Karena saya merasakan sungguh sangat dalam. Saya sudah dibayar lunas, sudah diselamatkan, sudah punya kekekalan di sorga. Saya mau cari apa lagi? Untuk apa saya cari yang lain-lain? Karena Yesus sudah menjadi harta terindah bagi saya. Saya merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan Yesus. Ya, secara manusia melayani Tuhan, tidak ada gaji, tidak ada tunjangan. Hidup, bagaimana mau hidup? Bagaimana mau hidupkan istri, anak? Tapi terbukti sampai hari ini Tuhan begitu baik. Apa yang dijanjikan dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Dia mencukupkan yang diperlukan. Anak-anak saya bisa sekolah, bisa kuliah, tamat, dan bekerja dengan baik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita mau melayani Tuhan karena ada janji-janji berkat di sana. Ya, saya banyak mendengar hamba-hamba Tuhan kalau berkhotbah. Maaf saya katakan, jangan ngibul, jangan bohongi itu jemaat. Selalu berkhotbah, ayo jemaat, persembahkan yang besar, persembahkan uangmu, hartamu, ya kekayaanmu, maka Tuhan akan membalas dengan lebih besar lagi berkat-berkat Tuhan. Ini keliru. Bahkan ini menurut saya ini penyesatan. Kenapa? Kita itu sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkati, bahkan seluruh hidupnya, nyawanya, tubuhnya, darahnya dicurahkan. Sehingga kita memiliki sorga yang kekal. Apalagi itu pemberian terbesar. Pemberian yang hebat, yang terindah, yang termahal sudah diberikan. Gak boleh ngomong begitu kepada jemaat. Supaya mereka memberi. Ya, persepuluhan, persembahan khusus, persembahan sulung, persembahan awal tahun. Maaf, jangan membohongi jemaat. Kasihan jemaat. Mereka berjuang, berusaha mencari, tetapi semuanya itu kita pakai ayat-ayat Alkitab supaya mereka memberi, padahal untuk kantong kita sendiri. Malu, saudara-saudara ya, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Memakai uang persembahan jemaat keliling dunia, ya, menikmati kenyamanan, foya-foya. Malu. Kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan nanti. Saudara-saudara, jangan menjadikan uang persembahan jemaat atau persepuluhan jemaat sebagai sumber income kita. Jangan. Yang menjadi sumber income kita yang pertama-tama yaitu yang terutama adalah apa? Allah Tritunggal yang Esa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah donatur terbesar kita. Ya, dia yang membiayai hidup kita. Dia yang mendukung hidup kita. Dan itu saya merasakan sampai detik ini. Saudara bisa bertanya-tanya kepada teman-teman dekat saya. Bagaimana saya melayani Tuhan? Saya keliling ke pedalaman, menjalankan misi pelayanan. Ya, saya membiayai sendiri. Maksudnya uang yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak pernah minta-minta. Teman-teman saya banyak yang kaya raya ya. Ada keluarga juga yang berada. Bahkan ada keluarga yang berkata, Pak Adrianus, kenapa tidak meminta dana untuk kehidupan
dan untuk pelayanan. Saya tersenyum saja, saya bilang terima kasih. Saya tidak minta-minta. Ya, saya tidak mau minta-minta. Saya minta bahkan mengemis hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan dia pelihara. Dan dia dengan ajaib, kalau saya bersaksi ini 1 jam, 2 jam tidak akan selesai. Tuhan begitu baik. Ya, Tuhan menggerakkan orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk menjadi berkat bagi saya dan bagi keluarga dan bagi pelayanan. Ini ajaib sekali. Ajaib sekali. Saya mau mengatakan ini ajaib sekali. Jadi, saudara-saudara, khususnya para hamba Tuhan, mari kita melayani dengan tulus. Ya, bukan uang yang menjadi tujuan, tapi puang. Puang itu dalam bahasa Toraja itu Tuhan. Ya, jadi kita harus mengasihi puang, bukan mengasihi uang. Kalau kita mau melayani karena ada berkat, karena ada uang, karena ada harta, ada janji, fasilitas, itu bukan melayani. Itu bekerja karena ada upah. Ya, tapi kalau kita melayani dengan tulus, ya, tidak menjadikan uang jadi tujuan, tapi menjadikan uang sebagai alat saja untuk pelayanan, nah itu baru benar. Nah, apa bedanya dengan pelacur? Kalau kita hamba Tuhan itu mau dibayar, itu sama dengan pelacur. Dia mau melayani kita karena kita bayar. Dia sudah mendapatkan bayaran baru dia mau melayani. Ya, hamba Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita bukan pelacur. Kita pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Meskipun susah dan menderita, kita tetap setia melayani Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang seperti ini adalah pelayanan-pelayanan yang murni. Di mana saja kita diminta untuk melayani, kita tidak akan berhitung. Tidak berpikir tentang amplop, tidak berpikir tentang PK. Melayani saja. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu. Jangan pikir dia Tuhan seperti kakek-kakek yang sudah pikun. Tidak, dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia menolong tepat pada waktunya. Saya mengalami itu dan saya saksi hidup bagaimana Tuhan memelihara sampai detik ini. Banyak pergumulan, banyak air mata, banyak kesulitan. Tetapi bersyukur, janji dia tidak pernah dia tinggalkan. Dia mencukupkan yang kita perlukan. Saudara-saudara, mari kita menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani sungguh-sungguh saja. Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang menjaga hidup kita. Dan dia berjanji, sampai pada masa tuamu, aku tetap dia. Aku yang menggendong kamu. Jadi mari seluruh saudara sebangsa dan setanah air, apapun agamamu, apapun sukumu, apapun profesimu, ikut Yesus. Kita akan menemukan damai sejahtera yang sejati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya.